apabila kita sudah selesai melakukan registrasi di akun IPOT, pastikan kita sudah memiliki rekening RDN-nya. Nah, itu bisa kita lihat di tanda ini, kita klik, kemudian information, lalu ada account info. Nah, di sini sudah tertera nomor SID kita dan rekening bank RDN-nya. Nah, untuk memulai investasi kita harus mentransfer sejumlah uang ke rekening bank RDN kita yang ada di aplikasi IPOT. Setelah kita mentransfer uangnya untuk diinvestasikan, maka kita sudah bisa berinvestasi di dalam aplikasi IPOT ini. Ada berbagai saham yang ada di aplikasi IPOT ini seperti saham Easy, saham Pro, Reksadana, dan ETV. Nah, apabila kita ingin menginvestasikan dana kita ke perusahaan, kita tinggal mengklik di sini, lalu kita tulis nama perusahaan yang akan kita investasikan. Ada banyak sekali perusahaan yang bisa teman-teman lihat di aplikasi IPOT ini dengan berbagai rincian harga. Nah, di sini saya ingin berinvestasi ke VKS Group. Nah, di sini tertera bahwa untuk hari ini harga terakhir saham di PT VKS Sejahtera Tbk ini adalah 146. Nah, kita bisa melihat banyak informasi yang tertera tentang PT VKS ini, sehingga kita akan lebih yakin untuk berinvestasi karena informasi-informasi yang tertera sudah sangat akurat. Nah, yang pertama ini ada order book. Nah, di sini akan tertera saham-saham yang dimiliki PT VKS Sejahtera Tbk ini. Kemudian di sini ada box summary. Kemudian di sini ada aktivitas yang terjadi pada pembelian saham di PT ini. Nah, kemudian selanjutnya ada chart. Nah, di sini akan terlihat harga-harga saham yang dijual di PT VKS Sejahtera. Nah, per minggunya itu ada 146 dari range 142 sampai dengan 148. Kemudian per satu bulannya itu ada 165 dari range 141 sampai dengan 168. Kemudian per 3 bulannya itu dia mengalami penurunan dengan 152 dengan range-nya itu dari 138 sampai dengan 175. Kemudian per 1 tahunnya itu dia di 179 dengan range-nya 130 sampai dengan 212. Lalu ini tertera bahwa harga terakhir saham di jam 1:30 adalah 146. Kemudian apabila kita klik Advanced Chart, maka akan muncul diagram per bulan dan juga kita bisa mengkecilkan seperti ini untuk tahu pergerakan saham di PT ini. Nah, kemudian kita tinggal mengklik ini per 1 hari, kemudian ini per 5 hari, lalu ini per 1 minggu, kemudian ada per 3 minggu, mohon maaf maksud saya per 3 bulan, kemudian ada per 6 bulan, lalu ada per 1 tahun. Jadi ini statistik saham yang dijual di PT VKS Sejahtera Tbk selama 1 tahun. Kemudian ini per 3 tahun, lalu ini per 5 tahun, kemudian ini per 10 tahun. Kemudian di down summary ini ada harga sahamnya dan jumlah lotnya.
Nah, jadi di PT ini harga tertingginya itu ada di 148 dan harga terendahnya ada di 144. Kemudian ini ada detail dari lanjutan dari Don Sumari tadi. Ini jumlah sahamnya yang berkurang. Bisa teman-teman lihat di bagian Don detail ini. Kemudian ada Coop Action dan RUPS. Kemudian selanjutnya ada company profile. Nah, jadi PT VKS ini bergerak di produksi dan pemasaran produk makanan dan juga mie instan. Komisaris utamanya itu ada Lim Anseng, kemudian komisarisnya ada Grand Roy Lunch, kemudian komisaris selanjutnya ada Jaka Prasetya, lalu ada komisaris independennya Dr. Randus Haji Ito Sumardi Juni, kemudian komisaris independen yang kedua ada Insinyur R. Beni Wahyudi MBA, kemudian ada direktur utamanya yaitu Rosi Charles Anthony, kemudian ada direktur yaitu Charlie Dungga, dan ada direktur Sukawati Wijaya, dan direktur yang terakhir ada Vieno Milano Moninca. Kemudian ini ada tanggal PT ini masuk ke dalam aplikasi ini dengan harga, lalu ada underwriter-nya. Nah, di sini ada isu story-nya. Kemudian di selanjutnya ada new research, ini berisi berita-berita yang berkaitan dengan VKS Food Senjata Tbk. Nah, berita yang terakhir itu ada di tanggal 13 Maret 2023 pada jam 15.32 tentang kepemilikan saham 28 Februari 2023 Aisyah. Kemudian ada statistik. Untuk hari ini yang paling tinggi itu harga sahamnya di 148 dan yang paling rendahnya di 144. Kemudian per satu minggunya itu yang paling tinggi 148, kemudian yang terendahnya itu 142. Kemudian per satu bulan itu paling tinggi 168, yang paling rendah 141. Kemudian ada per 3 bulan, ada per 6 bulan, per 1 tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, per 10 tahun, dan per 15 tahun yang tadi kita sudah lihat di chart. Kemudian ada analisis fundamentalnya. Jadi ini yang terakhir itu di tahun 2022. Harga terakhirnya itu 146 dengan share out-nya itu 9,3 juta. Kemudian ada market cap-nya 1,3 triliun, cash-nya itu 46,1 miliar. Kemudian total asetnya itu 1,7 triliun. ST borrowing-nya di tahun 2022 796,8 B. Kemudian LT borrowing-nya 182,5 miliar. Kemudian total equity-nya 784,9 miliar. Total revenue-nya ada 1,7 triliun, kemudian dengan gross profit sebesar 459,5 miliar, dengan operating profit-nya minus 20,7 miliar, dengan net profit-nya minus 52,6 miliar, dengan EBITDA-nya minus 4,6 miliar. Kemudian ada interest expense sejumlah 31,6 miliar, kemudian ada IPS-nya minus 5,67. Kemudian ada PER-nya minus 25,76x. Kemudian ada BVPS-nya sebesar 84,30. Kemudian ada VBF-nya sebesar 1,73x, dan ROE-nya itu minus 2,97% dan ROE-nya itu minus 0,71%. Kemudian ada EV
atau EBITDA-nya minus 493,42. Kemudian ada debt atau equity-nya 1,25, debt atau total cap-nya 0,56, dan debt atau EBITDA-nya minus 210,77 dan EBITDA-nya minus 0,15. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tahun-tahun sebelumnya. Jadi perusahaan VKS Put Sejahtera ini paling mendapatkan banyak total equity-nya itu di tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya ada target price-nya. Karena ini sudah malam, jadi untuk membeli investasi di aplikasi ini dibuka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian di snapshot ini ada yang seperti pertama tampilan saat kita mencari perusahaan ini. Jadi ada harga saham terakhir dan harga saham tertingginya. Kemudian ini adalah price alert-nya. Nah, kita telah kembali ke tampilan semula. Nah, jika teman-teman ingin membeli sahamnya, kita tinggal klik as buy, kemudian kita masukkan jumlah lotnya, lalu kita tinggal swipe. Nah, jadi harganya itu 146 atau 14.600 rupiah. Nah, kemarin saya sudah membeli saham sebanyak 3 lots di PT Aisyah sebesar 43.800.000 rupiah. Kemudian saya membeli di PT PACK atau PT Solusi Kemasan Digital TBK sebanyak 2 lot sebesar 32.000 rupiah. Jadi ini total saham yang saya miliki di aplikasi iPod. Nah, apabila kita telah membeli saham, nah di sini ada portofolio sahamnya dengan potensi untung atau rugi. Nah, jika berwarna hijau ini berarti dia untung dan itu untungnya 12,24%. Alasan saya membeli saham di PT VKS Put Sejahtera TBK ini karena PT ini bergerak di bidang makanan yang mana itu berkelangsungannya lama sehingga PT ini akan bertahan lama. Nah, PT ini pernah mengalami kerugian namun dia berhasil mempertahankan perusahaannya dengan memperbaharui produknya. Alasan saya membeli saham di PT Solusi Kemasan Digital TBK ini karena ini merupakan PT baru yang masuk ke dalam iPod di tahun ini, namun dia sudah berhasil menjual banyak lot saham dan juga mampu mempertahankan pendapatannya. Nah, karena PT ini bergerak di bidang digital, yang mana di zaman sekarang ini sangat diperlukan, maka keberlangsungan PT ini untuk masa depannya akan berjalan cukup lancar, sehingga ia mampu mempertahankan perusahaannya. Itu adalah alasan mengapa saya memilih membeli saham di kedua PT ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara registrasi dan cara membeli saham di aplikasi iPod. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.